Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dokter Karin, dokter official dari Detu. Ini teman-teman, gimana apa kabarnya? Ini udah ada yang join ya. Bisa ini dong komen dari mana nih? Dari mana aja dong, boleh aku kenalan ya. Kemudian teman-teman boleh untuk mention teman-teman yang lain. Silahkan untuk mention dan ajak temennya untuk ikut live streaming bareng saya 40 menit ke depan. Oke, kira-kira dari mana aja nih yang udah join? Dan teman-teman tahu nggak kira-kira topiknya apa? Kita kali ini topiknya bagus ya, menarik, dan belum pernah untuk dibahas ya. Mengenai apa, ada yang tahu nggak nih? Bisa komen di bawah ya. Ada Mbak Nur Hayati. Assalamualaikum. Dari mana Mbak? Dari Sidoarjo ya, sama-sama Jawa Timurnya ya. Oke, ada lagi nggak nih? Dari mana nih yang lainnya? Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua ya? Di era pandemi seperti ini kita tetap harus menjaga imunitas tubuh kita biar tetap sehat ya. Persiapannya apa nih kira-kira? Ada lagi nggak nih? Boleh untuk mention teman-teman yang lain ya. Kita 40 menit live streamingnya nanti. Oke, kita sambil nunggu teman-teman untuk join, kita nunggu dulu, nanti baru itu setelah itu dimulai. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk follow akun media sosialnya dari Detu, karena di situ nanti akan ada info-info menarik mengenai seputar kesehatan, seputar mitos dan fakta, ada juga seputar diet, makanan-makanan apa aja yang boleh dikonsumsi dan lain-lain ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow akun fanpage-nya Detu dan juga Instagramnya, karena ada juga ternyata TikToknya loh, jangan lupa di follow ya. Kemudian teman-teman, ini ada kabar menariknya lagi, ada kuis mingguan yang diupload barusan hari ini. Bisa diikuti untuk kuis mingguannya dan menangkan souvenir menarik dari Detu. Dan untuk teman-teman di sini ada yang beruntung nggak nih untuk ikut challenge-nya before after? Tadi sudah diumumkan 3 pemenang ya. 3 pemenang, ada juara 1, 2, dan 3. Tentunya yang beruntung mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari kami. Oke. Ini teman-teman dari mana aja nih? Oke, ini saya bacakan satu persatu. Kemudian ada Mbak Nur tadi, alhamdulillah sehat sekeluarga. Alhamdulillah ya. Oke, ini ada Mbak S Fatimah, Lampung Selatan hadir. Halo, apa kabar Lampung? Ada mana lagi nih? Persiapan jaga iman dan imun, betul banget. Kemudian ada Mbak Yati, Assalamualaikum Surabaya hadir. Halo, Assalamualaikum. Kemudian ada Mbak Veronica, Banyumas hadir. Halo, apa kabar? Banyumas, Jawa Tengah ya. Kira-kira ada lagi nggak nih yang belum saya sebut? Silahkan boleh komen di bawah untuk dari mana aja ya. Kita pembahasannya, ada yang tahu nggak nih materi apa yang akan saya sampaikan? Boleh komen di bawah ya. Teman-teman yang aktif nanti akan dapat souvenir menarik loh. Jangan lupa untuk sharing mengenai testimoni. Kemudian juga bisa pengalaman pribadi boleh, dengan customer juga boleh. Dan juga di akhir sesi nanti bisa tanya jawab. Nanti insya Allah saya akan bahas ya. Oke, ada dari Sumeneb. Halo, apa kabar? Ada ini Mbak Rai Susanti ya. Kemudian ada lagi dari Mbak Yulianti dari Kendari. Wah, jauh juga ya. Oke, assalamualaikum, gimana kabarnya? Keluarga sehat ya? Nah teman-teman, jadi topiknya adalah kamu adalah apa yang kamu makan. Topik ini sebenarnya nggak awam ya untuk teman-teman kita di gizi, tetapi mungkin awam, masih belum banyak dibahas ya. Jadi topik ini sebenarnya adalah memang tepat, dia menggambarkan permasalahan kesehatan yang terjadi saat ini gitu ya teman-teman.
Kenapa begitu? Jadi makanan bisa menjadi kunci untuk membuat tubuh itu menjadi sehat atau malah dia malah membuat tubuh jatuh sakit. Nah, ada dua pilihannya. Jadi teman-teman inginnya investasi sehat atau investasinya nanti malah bikin tubuhnya itu nggak sehat gitu ya. Oke, ini sambil aku pantengin terus ya komennya. Oke, jadi itu tadi, mau yang sehat atau mau yang ya udah aku makan apa aja, tapi nanti investnya ke depan jangka panjangnya tentu saja sesuai dengan apa yang kita ini ya, apa yang kita makan gitu. Nah, sebenarnya uh, istilah ungkapannya itu adalah apa yang kita makan itu sebenarnya tergambarkan pada kesehatan dalam tubuh kita. Jadi dia tuh menekankan yaitu masuknya makanan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi biasanya makanan apa yang kita makan yaitu menggambarkan kesehatan dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita masih kayak mikir, kok aku masih sering sakit-sakitan ya, misalnya sakit lambung nih, oh berarti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres antara dia tuh di dalam pola makannya atau di dalam lifestyle-nya gitu ya. Itu contoh kecilnya. Bisa dari asam lambungnya. Karena kenapa? Salah satu contoh penyakit asam lambung atau dispepsia sebenarnya itu adalah karena terjadi amburadulnya pola makan di dalam tubuh kita. Jadi yang menyebabkan itu ya diri kita sendiri gitu. Karena tubuh itu nggak sesuai dengan sirkadiannya pada saat mengisi lambung dan juga saat pengosongan lambung, maka terjadilah peningkatan asam lambung yang terlalu tinggi gitu ya. Itu salah satu penyakit yang disebabkan karena pola makan kita yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian ini banyak banget ya ternyata yang sudah join. Nah, kemudian kira-kira teman-teman di sini udah sedikit paham belum ya dengan apa yang sudah saya sampaikan? Dan di sini teman-teman saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak dengan masalah atau mungkin ada permasalahan dalam tubuhnya? Bisa dijawab di komen ya. Kira-kira mungkin teman-teman kan macam-macam ya, ada yang mungkin pekerja, ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada yang wanita karir dan lain-lain. Kira-kira problemnya juga akan beda-beda loh dari teman-teman gitu ya. Oke, jadi sebenarnya yang berpengaruh itu adalah organ kita. Kalau kita makan sesuatu pasti berpengaruh menentukan komposisi dalam membran sel, bisa sumsum tulang, hormonnya seperti apa. Jadi pengaruhnya itu banyak banget di dalam tubuh kita ya. Itu salah satunya. Jadi orang itu setiap tahunnya pada saat kita ulang tahun nih ya, itu akan kehilangan 300 miliar sel. Jadi tubuh kita itu semakin hari selnya akan semakin berkurang. Semakin hari selnya akan semakin berkurang ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menginvestasi makanan yang harus gizinya seimbang. Kemudian pemenuhan nutrisi-nutrisinya harus seimbang juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah mindset ya. Ibaratnya kalau makan banyak itu pasti sehat ya, belum tentu. Kita harus mengcross check dulu untuk kandungannya itu seperti apa gitu ya. Karena kenapa setiap harinya akan berkurang, setiap harinya sel itu butuh untuk diganti, karena setiap harinya juga sel itu sel itu ada yang tua, ada yang muda. Yang tua harus digantikan yang muda. Maka dari itu harus benar semuanya harus benar ya, antara pola makan, kemudian juga aktivitas fisik, lifestyle, kemudian makanan-makanan apa yang dipilih itu penting banget ya. Oke, ini udah banyak banget dari teman-teman yang udah komen. Ada dari Cianjur, Teteh Emi, halo apa kabar, assalamualaikum. Kemudian ini juga ada dari Banyuwangi, Bapak Munawar ya. Oke, iya. Ini kemudian juga ada testimoni juga teman-teman ya. Boleh nanti saya bacakan semuanya ya. Oke. Kemudian ada Mbak Emma Aira. Itu dari mana nih?
Kemudian ada dari Probolinggo. Halo, apa kabar Mbak Yuni? Kemudian dari Banjarnegara. Wah, ya Banjarnegara hadir juga, Jawa Tengah ya Banjarnegara. Kemudian ada Mbak Karina, ini namanya sama dengan saya. Ini ada pertanyaan juga, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kalau misalkan saya melewati pertanyaan atau ke skip, bisa nanti di rechat ya teman-teman. Ini topiknya masih belum selesai, jadi kita selesaikan dulu topiknya ya. Jadi sebenarnya kalau dalam penelitian itu biasanya penyakit-penyakit yang dulu itu penyakit seperti yang ngetrennya itu adalah karena penyakit dari lifestyle ya, lifestylenya amburadul. Contohnya apa penyakitnya? Itu jantung koroner ya, kemudian stroke, bisa obesitas, kemudian juga macam-macam sih, kencing manis juga bisa ya. Kalau sekarang di penelitian yang sekarang ternyata ada yang namanya kematian prematur. Jadi usia produktif sudah meninggal ya. Itu yang disayangkan. Karena kualitas hidupnya itu akan menurun. Suatu negara itu akan dikatakan berhasil ketika kualitas hidup seseorang atau angka kesehatan masyarakatnya itu tinggi ya. Itu salah satu titik poin pemerintah kita harus meningkatkan ya. Kalau misalkan masih banyak banget di usia produktif yang harusnya nggak jadwalnya meninggal, tetapi dia karena kesalahannya, lifestyle-nya jelek, itu meninggal, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Tanda kutip adalah kebiasaannya harus di cross check, lifestyle-nya gimana. Kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang saya sebutkan ini nanti harus di underline ya. Contohnya adalah kebiasaan makan junk food atau bebakaran ya. Itu sering banget teman-teman yang sekarang mungkin suka makanan instan. Itu kenapa? Karena kandungan zat karsinogenik atau zat kankernya itu akan tinggi teman-teman. Gosong-gosongnya itu yang gurih-gurih itu, nah ya itu yang bikin penyakit-penyakit datang, karena memang radikal bebasnya itu akan meningkat lebih tinggi ya. Kemudian juga contohnya minuman beralkohol itu juga salah satunya menyebabkan obesitas sentral teman-teman. Jadi kalau kita minum minuman yang beralkohol itu menyebabkan cepet banget perutnya buncit, livernya kena. Liver itu hati ya kalau boleh tahu. Kemudian juga dia bisa jadi sirosis hati, bisa hatinya menjadi kecil, dan nekrosis itu kematian di dalam sel-sel livernya itu ya, yang menyebabkan terjadi mortalitas itu kematian orangnya gitu. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian juga mengonsumsi obat-obatan terlarang itu juga salah satu lifestyle yang harus dihindari betul-betul ya. Tapi saya yakin teman-teman yang ikut join ini nggak mungkin lah seperti itu ya. Pasti mementingkan untuk kesehatan jangka panjang ya teman-teman. Oke, itu salah satunya. Kemudian juga ada lagi nih teman-teman, ibu-ibu rumah tangga ya, nih ibu-ibu yang suka masak. Nah, dikurangin tuh makanan yang ber-MSG atau makanan penyedap rasa, karena ternyata teman sejawat saya yaitu spesialis onkologi atau spesialis keganasan itu untuk pasien-pasien dengan cancer atau kanker menyarankan untuk jangan terlalu makan makanan atau ya istilahnya makanan-makanan masakan di rumah ya, itu mengurangi untuk MSG atau micin juga jangan terlalu banyak ya. Memang enak sih, cuman ternyata itu juga berpengaruh banyak banget. Orang dengan kemoterapi dan lain-lain itu pasti mengurangi micin, MSG dan lain-lain. Makanan-makanan yang dibakar yang enak bagi kita ternyata untuk tubuh tidak baik gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga, dan juga teman-teman ini udah banyak banget yang join ya. Ada dari Jepara itu ada Mbak Marfuatin ya. Oke, halo apa kabar? Ada Tegal Sari Banyuwangi, ada Mas Andi, kemudian ada Mbak Fitri Ayu dari Blitar. Halo, assalamualaikum. Ini kemudian ada pertanyaan juga sih, kalau habis sesar gimana sih, boleh nggak sih minum detu? Boleh ya, untuk minum detu habis sesar nggak ada masalah, karena memang sesar itu kan salurannya berbeda ya. Kalau detu kan di pencernaan untuk
Sesar sendiri sebenarnya di alat reproduksi. Malah kita harus banyak makanan berserat biar tidak terjadi konstipasi, apalagi sesar kan masih ada proses penyembuhan, kemudian juga istilahnya memang harus memperlancar BAB-nya karena sering banget konstipasi pada orang sesar. Setelah pembiusan pasti ususnya untuk terjadinya gerakan peristaltik kan harus terjadi fesesnya turun, pupnya turun. Nah itu masih agak harus di ini ya, dipacu dengan nutrisi makanan yang banyak gitu. Jadi boleh ya kalau dari saya jawabannya. Oke, ini tadi ada testimoni juga yang di atas ya. Tadi dari Mbak siapa ya, saya lupa. Nah itu boleh, tadi ada testimoninya sudah turun berat badannya 2 kilo ya. Oke, alhamdulillah, teruskan lagi minum detunya 2 saset per hari, jangan lupa ya. Kemudian ada dari Mbak Teresa, dok kalau habis vaksin boleh nggak minum detu? Nggak ada pengaruhnya kan? Benar, nggak ada pengaruhnya. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya juga ya teman-teman kalau untuk vaksin, kecuali mungkin ada kondisi-kondisi tertentu atau mungkin obat dan lain-lain, itu harus dikonsulkan. Apalagi yang punya rutin minum obat atau seperti apa, bisa dikonsulkan langsung ke dokternya ya. Tapi kalau selama ini, karena detu itu bukan obat ya, detu adalah pelengkap serat, jadi boleh ya, nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Dok mau nanya, misalkan punya penyakit mah, boleh minum detu apa enggak? Boleh ya. Untuk mah boleh dengan aturan yang sudah ditetapkan, bahwa detu itu dikonsumsi pada saat kita setelah makan. Kalau habis makan, lambungnya dilumasi dengan makanan, boleh gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih? Ada dari Grobogan, kemudian ada dari Malang. Wah, ini jauh banget nih. Dari Mbak Zulaika dari Hong Kong. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya di sana? Masih pakai masker nggak nih di sana ya? Karena kalau di Indonesia ketat banget sampai 2 lapis. Jadi teman-teman tetap jaga prokes ya. Kemudian ada siapa ini? Mbak Epi dari Jakarta. Halo, assalamualaikum. Oke, ada lagi nggak nih? Dari mana nih? Ada Banjarmasin. Wah, jauh juga ini dari Kalimantan ya. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Teman-teman jangan lupa untuk, saya ingatkan lagi, jangan lupa ikutan kuis mingguan. Tadi baru diposting aja, jangan lupa ikutan ya. Nanti akan diumumkan setelah teman-teman mengisi jawabannya. Jangan lupa, itu gampang banget dan dapetin souvenir cantik dari Detu ya, karena kami selalu mengadakan kuis mingguan yang tentunya untuk teman-teman ya. Kita apresiasi teman-teman semuanya yang sudah mengonsumsi Detu ini. Tadi juga diumumkan ya untuk challenge before afternya. Jadi selamat sekali lagi untuk teman-teman yang menang ya. Ada 3 juara dan hadiahnya jutaan rupiah tentunya. Terima kasih ya sudah mengapresiasi. Ternyata banyak banget yang ikut. Saya sangat bersyukur dan teman-teman ternyata excited banget untuk ngikutin dan sudah banyak yang berhasil untuk menurunkan berat badan. Yeay. Oke, ada lagi nggak nih? Ada Mas Andi ya. Dia dengan Detu 1 box rata-rata bisa turun berapa kilogram ya dok? Oke, jadi pertanyaan seperti ini itu sebenarnya kita balik lagi ya. Untuk metabolismenya seperti apa sih? Kalau metabolismenya lancar, sebenarnya berapapun itu tergantung ya. Kalau metabolisme lancar, 1 saset pun dia bisa turun dalam tergantung metabolismenya. Saya nggak bisa mematok, tapi kita harus cross check lagi. Kalau orang dengan menanyakan target atau kisaran, itu balik lagi ke lifestyle-nya. Gimana sih pola makannya? Kemudian aktivitasnya sudah bagus nggak nih? Kemudian juga minumnya gimana? Istirahatnya cukup enggak? Banyak banget yang harus digali ya. Kalau misalkan teman-teman di sini metabolismenya sudah bagus dan lancar, maka 1 saset saja, nggak perlu yang lain, udah turun pasti ya, gitu teman-teman. Oke. Nah kalau Detu itu pakai air es boleh ya, kecuali jangan pakai air hangat, karena nanti yang ditakutkan adalah ada interaksi yang menurunkan efektivitas dari Detu gitu. Oke, itu tadi teman-teman.
Oke, ini dari teman-teman udah banyak ya ternyata. Ini ada Mbak sayangku Nurul Nasa ya. Oke. Dok, ini aku punya balita sembelitnya parah banget. BAB sampai berdarah. Kira bisa konsumsi itu nggak ya? Kalau menurut pribadi saya ya, menurut saya sendiri itu harus ke spesialis anak ya. Untuk kondisi seperti ini, apalagi BAB berdarah, diusulkan untuk diperiksakan ke spesialis anak dulu, karena kondisi seperti ini yang ditakutkan kalau diare ya, ini BAB-nya berdarah ya, bukan diare ya, itu ditakutkan ada perlukaan, ada seperti apa, itu harus membutuhkan medis gitu ya teman-teman. Jadi kalau kondisi seperti ini, apalagi nanti bayinya yang ditakutkan terjadi misalkan ya, karena BAB sulit perutnya kembung ya kan, itu nanti yang ditakutkan ada di fase gawat atau emergency. Jadi harus mungkin dikonsulkan dulu ke spesialis anak, karena sebenarnya detu itu bukan obat, tapi detu itu pelengkap serat, jadi membantu, apalagi kalau pada balita itu tidak diperbolehkan balita ya, jadi yang diperbolehkan pada usia 16 tahun ke atas ya teman-teman. Jadi itu tadi jawaban saya. Ada dari Jambi nih, Mbak Hidayati. Halo, apa kabar? Ini ada dari Taiwan, Mbak Wiwin. Halo, assalamualaikum. Ya kak, pengen cepet turun. Iya benar, jadi kalau pengen cepet turun memang harus kita, faktornya nggak cuma minum detu ya, tapi memang harus kita benahi semuanya. Karena untuk kita sendiri sebenarnya niat diet itu jangan dibuat diet itu berat, tapi gimana caranya kita jadikan kebiasaan baik gitu ya. Oke, ini ada dari Singapura. Waduh, jauh banget ya. Halo, assalamualaikum. Kemudian ada Mbak Anin dari Lumajang. Ada Mbak Hida. Halo, apa kabar? Yang baru hadir ya. Iya, jadi kalau perut buncit tentu saja bisa. Banyak banget testimoni dari kami yang ternyata turunnya fantastik banget ya. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, setiap orang berbeda-beda kondisinya dan keadaannya. Jadi kita balik lagi untuk balik lagi ke orangnya, metabolismenya seperti apa, dan juga kira-kira sudah membenahi pola makannya belum, dan lain-lain faktor yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa tonton live streaming aku yang sebelum-sebelumnya membahas tentang diet, gimana caranya biar cepet turun, gimana caranya diet itu kita ngebakarnya lemak ya. Oke, tadi udah aku bahas sebelumnya, ada di live sebelumnya. Nah iya, sebenarnya nggak masalah ya kalau ICI Plus, itu sebenarnya nggak ada masalah. Ini aku jawab dari pertanyaan dari Mbak Gria Syafanasa. Nggak ada masalah, cuman kalau menurut saya diselang-seling saja ya. Jadi biar tahu gimana efisiennya. Misal hari ini ada tuh, besoknya ACI Plus, bisa ya gitu. Kalau menurut saya harus diselang-seling, dan dosisnya kita mulai kalau detu itu dari awal ya, dari yang pertama 1 saset dulu, setelah itu lanjut kalau 3 hari nggak ada gejala baru 2 sampai 3 saset, tergantung targetnya dan juga tergantung berat badannya. Oke, gitu. Oke, dok mau tanya, detu bisa dikonsumsi orang yang punya penyakit lambung? Bisa ya. Jadi detu bisa dikonsumsi untuk orang dengan gangguan di lambung atau dispepsia. Kita makan dulu baru nanti konsumsi detu gitu ya. Oke, salam kenal Mbak Hida dari Tegal ya. Halo. Dok, susu apakah bisa buat gendut? Saya tidak menjudge suatu produk ataupun menjudge suatu makanan ya. Sebenarnya kalau kita tuh tetap butuh dairy milk atau apa ya, bahan-bahan yang berasal dari lemak
hewani, sebenarnya seperti itu. Tapi jangan yang berlebihan, karena sebenarnya kita juga butuh kalsium, butuh fosfor, butuh mineral yang ada di kandungan susu ini. Cuman minumnya jangan terlalu berlebihan. Saya sendiri pribadi juga saya tiap hari konsumsi susu sih gitu. Susu yang siap minum itu biasanya gitu. Cuman memang kondisinya harus disesuaikan, jangan yang berlebih gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau buat gendut ya tergantung. Kalau misalkan geraknya jarang, aktivitas fisik jarang, income-nya kalori itu surplus, jadinya itu malah ya bikin gendut. Tapi cuman kalau misalkan kita imbangi, kita selingi nih olahraga 15 menit sehari, itu malah bikin kita tambah sehat ya. Oke, itu tadi. Kemudian aku sambil sapa-sapa dulu ya. Ada Mbak Eni Harifatul ya, dari Magelang. Halo, assalamualaikum. Kemudian ada mana lagi nih? Yang baru hadir boleh komen di bawah ya. Oke, ini mau kasih testi. Dok, mau kasih testi. Saya ada keluhan BAB pasti selalu sembelit dan sakit sekali, bahkan keluar darah juga saat BAB. Setelah mengkonsumsi detu baru jalan 1 box, alhamdulillah BAB jadi tidak sembelit. Alhamdulillah ya Mbak, dilanjut aja karena memang mungkin itu harus di cross check ya, kurang serat bisa, kemudian kurang minum juga bisa ya. Kondisi kadang menahan BAB juga bisa loh teman-teman. Ternyata kebiasaan menahan BAB itu nggak bagus, bisa malah menyebabkan karena kan feses itu sesuatu yang kotor di dalam tubuh. Kalau dia diendapkan terlalu lama, otomatis nggak baik juga ya. Apalagi di dalam usus besar itu ada yang namanya sel-sel banyak banget ya. Kalau punya potensi untuk terjadinya kanker, nah itu bisa menyebabkan menimbulnya CA kolon atau kanker kolon. Jadi teman-teman semuanya jangan suka menahan BAB. Juga banyak makan serat tinggi ya. Makan serat tinggi itu nggak ada ruginya, karena bisa badannya jadi kecil ya, karena kan menahan rasa lapar lebih lama, pengosongan lambungnya lebih lama, karena memang di prosesnya itu lebih lama ya. Kalau untuk serat itu dari mana aja? Serat itu bisa sayuran ya, sayuran dan lain-lain lah, bisa di searching ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu dirasa, biasanya kan 1 saset dulu kalau misalkan sembelit. Di 1 saset itu ada reaksi, ya udah dipertahankan aja kalau hanya untuk menjaga kesehatan dari pencernaan gitu ya. Jadi terima kasih untuk testingnya ya Mbak Hida. Terus dilanjut untuk minum detunya. Punya gula darah, nah ini malah membantu ya, karena detu itu kan saya sudah pernah live mengenai penyakit-penyakit apa saja yang bisa mencegah lebih ke mencegah, karena kita makan serat yang tinggi. Sebenarnya salah satunya adalah DM atau kencing manis. Kenapa? Karena memang serat ini dia bisa ada anti kolesterolnya dan anti glukosa. Dia lebih menahan penyerapan glukosa di dalam tubuh. Jadi dia bisa menurunkan kadar gula darah ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Oke, ada dari Wonosobo hadir. Halo, assalamualaikum. Oke, mana lagi nih? Ada Cianjur. Halo Mbak. Dok, apakah karbohidrat harus dihindari jika ingin menurunkan berat badan? Enggak ya, no. Jadi jawabannya adalah jangan men-skip karbohidrat ya. Boleh mengganti dengan indeks kalori karbohidrat yang lebih rendah, cuman jangan men-skip karbohidrat ya teman-teman. Karena itu tubuh kita tetap butuh yang namanya karbohidrat ya. Jadi jangan men-skip karbohidrat. Oke teman-teman. Dok, mau kasih testimoni, saya ada keluhan BAB pas. Oh, ini udah yang tadi ya, maaf. Oke, ada lagi nggak nih? Nah, kalau sudah ideal, kalau aku pribadi ya, aku tetap konsumsi detunya 1 saset per hari. Jadi aku tetap konsumsinya 1 saset per hari.
itu untuk memperlancar aja sih, memperlancar BAB aja. Kalau teman-teman mau stop, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada efeknya juga yang kayak ketagihan, gemeteran, nggak ada masalah. Cuman lebih baiknya tetap harus mencukupi serat setiap hari sesuai kebutuhan kita gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan juga. Ada yang minum detu malah nggak bisa BAB. Aduh, ini perlu digali juga ya. Coba kalau misalkan gini deh. Kalau misalkan untuk minumnya di stop dulu. Jadi di stop dulu untuk minum detunya, dilihat 1 hari misalkan gitu ya. Dilihat 1 hari apakah uh, temen yang minum ini langsung bisa BAB atau memang sebenarnya memang terjadi konstipasi pada customernya gitu ya. Jadi kita jangan asal oh gitu ya. Jadi lebih kayak kita menggali aja dulu, digali dulu, ditanyakan dulu kira-kira sebelumnya memang ada riwayat BAB-nya nggak rutin atau seperti apa, karena saya yakin kalau dia tuh nggak akan menyebabkan konstipasi ya malahan, tetapi malah sebaliknya dia akan memperlancar pencernaan gitu. Nah ini Mbak Hida ini ada testimoni juga. Dia wasir ya teman-teman. Kalau wasir itu adalah ambeien ya. Wasir itu ambeien, bahasa medisnya hemoroid. Nah ini bagus banget ya. Kalau sebenarnya detu itu dia membantu fesesnya lunak, membantu BAB-nya cepat dikeluarkan gitu ya, tapi bukan sebagai obat. Kalau misalkan wasir yang sampai keluar ya itu tetap nggak bisa detu bantu, cuman detu bisa membantu mengurangi perdarahan. Karena kenapa? Biasanya orang yang dengan wasir itu ada riwayat BAB-nya keras ya, BAB-nya keras, kurang minum, kurang serat. Nah, dengan dibantu minum detu ini dia akan membantu proses pelunakan dari fesesnya gitu ya. Jadi tetap dilanjut ya Mbak. Terima kasih untuk testimoninya ya. Oke, ini ada dari Mbak Siti Fatimah ya. Oke, ini berhasil minum detu 2 box. Alhamdulillah ya. Dilanjut terus ya Mbak. Kemudian ada Mas Ardian, salam dari Taiwan. Wow, jauh banget ya. Halo, assalamualaikum. Untuk Mbak Fatimah ya. Jadi detu ini sebenarnya bisa diminum 16 tahun sampai nggak terukur. Usianya nggak ada batasan maksud saya. Jadi misalkan kalau lansia boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah, kecuali pada kondisi pasiennya itu dengan, atau customer maksud saya, customer itu dengan kondisi gagal ginjal ya, itu harus di stop, nggak boleh ya. Iya, jadi untuk detu sendiri sifatnya bukan yang addicted ya, bikin ketagihan, tapi mengonsumsi detu nggak ada efek sampingnya karena kandungannya 100% herbal dan alami, malahan komposisinya alami, sayur dan buah ya. Jadi nggak ada masalah untuk minum setiap hari. Untuk penderita liver sebenarnya nggak ada masalah ya, kecuali pada gagal ginjal aja sih, sebenarnya nggak ada masalah. Untuk penderita livernya ini bisa banyak ya, kita lihat dulu livernya ini. Misalkan kalau karena infeksi namanya hepatitis, kalau misalkan gagal liver ya bisa ke sirosis hepatis ya. Itu biasanya kita harus lebih mencukupi nutrisi, dan juga kita makan makanan vitamin yang memprotek livernya itu, biasanya gitu, kurkuma dan lain-lain, itu penting. Kalau untuk minumnya itu biasanya tergantung dari teman-teman ya, tetapi harus rutin minum detunya. Misalkan kalau teman-teman itu minumnya 2 saset, itu bisa pagi sama sore bisa. Jadi sebelum kerja atau misalkan pada saat kita mau olahraga atau setelah olahraga itu bisa. Misal jam 7 kita minum, nanti mungkin jam 5 kita minum, nggak ada masalah. Jadi tergantung teman-teman itu longgarnya kapan.
Halo Mbak Umi dari Garut, Assalamualaikum ya. Ada lagi nggak nih? Dok mau minum detu sehari 1 saset. Gimana maksudnya nih? Oke, ini sambil aku baca ya teman-teman. Ternyata ada yang dari Kediri juga. Halo, apa kabar? Mbak Meliana ya? Oke, jadi detu itu bisa menurunkan visceral fat. Bener banget ya. Sudah aku pernah bahas ya, visceral fat itu kan lemak yang ada di dalam tubuh kita yang berada di subkutan, dan itu sangat sulit sebenarnya teman-teman ya. Jadi minum detunya itu harus diimbangi dengan olahraga yang bisa menyebabkan fat burning. Fat burning tuh lemaknya itu akan kebakar ya. Kalau misalkan teman-teman itu hanya minum detu, sebenarnya tetap bisa turun, cuman harusnya bisa turun pada minggu ini targetnya berapa kilo. Jadi kalau misalkan diimbangi dengan olahraga mungkin akan lebih cepat gitu ya. Apalagi kalau metabolismenya ternyata teman-teman udah bagus, jadi gampang banget ya teman-teman. Oke, itu tadi dari saya. Ini banyak banget. Dok mau tanya, kalau didet tuh dicampur untuk dibuat agar-agar boleh apa tidak ya? Sebenarnya apa ya, lebih nggak efektif aja sih, karena kan juga agar-agar sendiri kandungannya kan kita nggak tahu ya lebih detailnya apa. Cuman lebih baik memang harus dikonsumsinya sendiri-sendiri. Oke, ini tadi ada Testi dari Mbak Fitri. Setelah mengenal detu, kalau lagi pengen yang segar-segar, nge-shake detu aja daripada minum yang manis-manis banyak gula. Rasa minyak seger banget, bisa menurunkan berat badan. Bener banget, aku suka juga dengan rasanya. Rasanya enak banget ya, seger, nggak bikin enek ya. Aku juga suka rasanya tuh ada mint dan jeruk-jeruknya. Jadi teman-teman yang belum coba silahkan untuk coba ya. Oke, ini ada dari Mbak Marina. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, kalau customer yang punya kanker serviks ya bisa konsumsi nggak? Nggak ada masalah ya, kalau untuk kanker serviks sendiri kan salurannya di reproduksi, jadi nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kanker ya, kanker tuh butuh energi yang cukup, karena kanker tuh kita juga nggak tahu ya, misalkan dia stadium berapa, dan juga biasanya kan butuh kemoterapi, butuh radiasi, itu membutuhkan energi yang cukup, menguras ya. Jadi harus tetap mencukupi nutrisi yang bagus gitu ya. Oke, ada Mbak Sri dari Demak. Hadir dokter. Iya, gimana nih kabarnya Demak? Oke, jadi ini ada pertanyaan juga. Sebentar ya teman-teman ya. Kak, aku berat badannya 49 tapi di perut agak kelemberan gitu. Maklum ada sudah dua, apa boleh aku konsumsi itu? Nggak ada masalah mbak, kalau misalkan berat badannya sebenarnya udah normal, atau malah kadang yang underweight ya, kurus, itu nggak ada masalah sama sekali dan dia nggak berpengaruh. Jadi tetap konsumsi aja, karena kan kita tujuannya adalah lebih ke ini ya. Mungkin kalau kasusnya seperti ini, harus olahraga yang dia bisa ini, uh, kaitannya kekuatannya di perut. Jadi bisa teman-teman searching di YouTube, kira-kira ada olahraga yang lebih cepat menurunkan ya gitu. Jadi selain konsumsi detu, jadi kalau dari saya nggak ada masalah untuk konsumsi detunya, tetap bisa, dan dia nggak bikin yang turun, dia lebih menstabilkan dan menyehatkan. Kak, saya nggak bisa dengar suaranya. Kok saya, gimana ya teman-teman, suaranya pada dengar nggak nih? Dok mau tanya, apakah detu boleh diminum untuk penderita diabetes? Boleh ya. Jadi untuk penderita DM nggak ada masalah sama sekali, malah detu itu bisa menurunkan kadar glukosa di dalam tubuh ya. Jadi nggak ada masalah, malah itu bagus. Kalau rasa manisnya di kandungannya pasti ada, tapi minimal ya, minimal banget. Oke, jadi itu jawabannya ya Mbak Meliana. Kira-kira ada yang tanya lagi nggak nih? Atau mungkin bisa richat ya, kalau masih ini.
masih belum saya jawab, ada yang belum saya jawab. Ada Purwokerto hadir, jelas banget Mbak, alhamdulillah ya Mbak Lilis. Mungkin tadi sinyalnya dari Mbak siapa ya tadi yang mungkin agak terganggu ya. Terima kasih dokter penjelasannya. Iya sama-sama. Oke, ini ada dari Mbak Sri. Dok mau tanya, kalau detu tuh menggumpal apa boleh diminum ya? Nggak ada masalah sebenarnya. Menggumpalnya detu itu karena kandungan seratnya itu terlalu tinggi ya, jadi nggak ada masalah kalau misalkan kita minum. Kalau nggak punya shaker ya udah kita tuangin aja detunya, baru pelan-pelan dituangin airnya bisa air biasa atau air dingin. Itu nanti diaduknya jadi gimana ya, airnya tuh sedikit-sedikit aja, nggak langsung yang penuh gitu, karena ditakutkan kalau langsung penuh gitu malah menggumpalnya cepet gitu. Ini jadi untuk menggumpalnya ini karena kandungan seratnya tinggi ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting dilihat expirednya ya, expirednya masih aman, nggak ada masalah. Oke, ada lagi nggak nih yang bertanya? Pantangannya sebenarnya bukan pantangan, tapi memang harus dikurangi untuk makanan-makanan yang sifatnya kolesterol tinggi ya. Lemak, santan, gorengan itu harus dikurangi. Kalau teman-teman belum bisa mengstop, ya udah dikurangin aja. Nanti pelan-pelan juga akan terbiasa ya. Apalagi teman-teman yang nggak bisa ngelihat gorengan, itu harus benar-benar kurangin bener-bener, karena percuma kalau minum detu terus kita makannya masih nggak karuan ya. Karena tema kita kali ini kan kamu adalah apa yang kamu makan ya. Kalau makannya masih sulit untuk dikendalikan, ya akan sulit juga untuk menurunkan berat badan. Itu hanya mimpi aja gitu loh. Untuk mengeksekusi butuh effort loh, nggak cuma kita minum detu aja, tapi juga ada faktor-faktor lain yang berpengaruh di situ. Berat badannya 150, maaf, tinggi badan 150, berat badannya 55. Mungkin agak ke ini ya, agak di atas normal dikit ya, mungkin di IMT dulu ya. Untuk rumus IMT-nya teman-teman bisa cross check ya, tinggi badan per berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter ya. Nanti bisa di cross check. Kalau misalkan teman-teman berada di normal, nggak ada masalah ya, maintenance aja. Tapi kalau misalkan sudah mulai di atas normal, bisa diet gitu ya. Untuk penderita mah tentu saja boleh ya teman-teman, asalkan dengan cara kita makan dulu, diisi dulu perutnya. Ini ada testimoni dari Mbak Meliana. Beberapa hari yang lalu saya sulit BAB 2 hari, kemudian saya minum detu. Oke. Dan alhamdulillah 1 saset BAB sudah lancar. Alhamdulillah banget ya Mbak ya. Terus dikonsumsi detunya, nanti kita akan lihat perubahannya yang signifikan. Ternyata selain menyehatkan, detu itu bisa menurunkan berat badan ya. Tetap di istiqomah untuk minum detunya, jangan bosan-bosan, karena memang sehat itu butuh effort ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Rizky. Jadi kalau usia bayi sudah 6 bulan ke atas, itu boleh minum ya, minum detu boleh, karena bayi sudah mulai MPASI. Ibunya sudah boleh ya minum, karena kan bayi sudah ditunjang dengan makanan tambahan ya. Jadi nggak ada masalah untuk ibu minum detu, apalagi kalau udah mulai program diet, nggak ada masalah sama sekali. Ada lagi nggak nih? Oke. Ini penjual serba ada, tapi perutku buncit. Iya, nanti kalau perutnya buncit, ya itu tadi kita harus meng-cross check kira-kira apa aja sih yang kiranya mungkin lifestyle-nya yang masih harus dibenahi kayak gitu ya. Dari teman-teman ada nggak nih yang
masih bertanya-tanya? Oke, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk ikutan kuis mingguan Detu yang hari ini udah diposting. Silahkan di komen di bawah aja, karena nanti akan diumumkan dan mendapatkan souvenir menarik. Dan juga yang ikut live streaming dengan saya, tentunya yang aktif-aktif ini teman-teman semuanya pasti ada hadiah menarik dari kami, souvenir yang akan dibagikan dan diumumkan setiap minggunya ya dari kami. Jadi teman-teman, yuk aktif yuk live streamingnya, biar kita dapat ilmunya juga dapat hadiahnya. Oke. Kalau maksimalnya 3 saset ya. Oke, dari Karawang ini Mas Sofian ya. Oke, halo, assalamualaikum Karawang. Ini dari teman-teman, silahkan yang mau ini ya, mau tanya-tanya lagi. Ada konsumen dulu pernah beli Detu tapi malah susah BAB, gimana itu dok? Nah, iya bener, kita harus di cross check dulu ya, kira-kira minumnya masih kurang nggak tuh, kemudian metabolismenya sebelumnya lancar apa enggak. Jadi belum tentu yang menyebabkan itu produknya, tapi memang lifestyle-nya itu yang harus dibenerin gitu ya teman-teman. Iya, baru perdana ya. Nah, makanya tetap stay tune, ikutin apa, biasanya kalau saya sih live streamingnya 1 minggu sekali ya. Jadi teman-teman bisa lihat flyernya, nanti ikutan di live streaming saya. Nanti kalau misalkan ada yang masih dibingungkan bisa konsul langsung, atau bisa kalau misalkan nggak pas live streaming kayak gini bisa langsung konsultasi dengan admin Detunya, bisa di melalui fanpage atau bisa langsung ke Instagram officialnya dari Detu gitu ya teman-teman. Sama-sama Mbak, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah ini sudah hampir 50 menit berlalu ya. Kira-kira ada lagi nggak nih sebelum diakhirin? Kira-kira dari teman-teman gimana? Masih ada pertanyaan nggak nih? Bener banget ya, banyak banget testimoni dari kami yang ternyata wow berhasilnya banyak banget ya teman-teman. Jadi saya pribadi juga kayak uh, apa ya, seneng kalau lihat ada testimoninya tuh banyak banget dan memang berhasil. Berarti yang sudah kami sering katakan di live streaming atau ini memang di benar-benar di laksanakan atau memang dieksekusi benar-benar ya. Nggak terasa enak ya. Jadi kalau misalkan minum, jadi gini ya, kadang kita itu lapar, ada istilah kalau misalkan kita lapar kayak hawanya pengen masukin apa makanan gitu ya di mulut. Sebenarnya kadang ada kondisi dehidrasi di dalam tubuh. Ada juga kondisi memang kita benar-benar lapar. Jadi kita harus membedakan. Dan jangan terus kita kayak pengen, aku tuh kayak pengen masukin sesuatu di mulut ya. Tapi mikirin mindsetnya itu makanan, jangan. Kadang memang tubuh kita itu dehidrasi dan butuh air ya. Jadi itu tadi, jadi kita benar-benar harus mengcross check kita itu dehidrasi benar-benar atau memang kita itu waktunya makan. Nah gitu. Koneksinya buruk ya, nanti bisa teman-teman untuk di play aja karena aku selalu posting ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan mau konsul langsung bisa langsung di adminnya Detu gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut live streaming. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kiranya tidak sengaja, tidak mengenakan hati dan lain-lain untuk
saya pribadi, dan jangan lupa untuk ikutan live streaming selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan live streaming dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.